Perkenalkan, nama saya Dules Simanjuntak, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nias. Pada kesempatan ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari satu-satu? Yaitu saya percaya bahwa pembelajaran sepenuhnya tergantung pada guru untuk menyampaikan materi. 2. Fokus utama saya menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 3. Memberikan pembelajaran dengan baik agar siswa memahami materi dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Siswa harus patuh dan mengikuti apa yang disampaikan guru. Berikutnya, siswa belajar dengan cara dan waktu yang sama. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada materi, melainkan keterampilan, pemahaman, karakter, maupun gaya belajar siswa atau guru harus menghamba bagi siswa. Guru pada hakikatnya sama kewajibannya seperti petani. Guru harus memberi pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Guru menjadi teladan pemberi semangat dan pendorong. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yaitu mengenali murid dengan baik, memberikan tuntunan, serta memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, memberikan pengajaran kepada murid dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar, dan memanfaatkan teknologi guna memfasilitasi kerjasama dan keterlibatan siswa. Berusaha menjadi teladan, membangkitkan semangat dan kemauan belajar, serta memberi dorongan ataupun motivasi kepada siswa. Mendorong murid untuk cinta Tuhan, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, serta mandiri. Nah, berikutnya kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari. Pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KD dalam bidang pendidikan menekankan pada konsep pembebasan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KD, pendidikan haruslah menjadi panduan atau penuntun bagi murid untuk mengembangkan potensi-potensi kodrat yang ada pada mereka. Pemikiran-pemikiran utama KD ini dalam pendidikan mencakup 1. Pendidikan sebagai proses menuntun kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. 2. Konsep kemerdekaan manusia melibatkan kemerdekaan lahir dan batin, serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Pengajaran dan pendidikan membebaskan manusia secara lahir dan batin. 4. Bermain sebagai bagian dari kodrat anak dan sebagai sarana pembelajaran. 5. Pendidikan yang berpihak pada anak, di mana guru menjadi salah satu aktor penting dalam memberikan pendidikan. Penolakan terhadap pandangan bahwa anak adalah tabula rasa yang bisa diisi sesuai keinginan orang dewasa. 7. Keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya membangun peradaban bangsa Indonesia. 8. Pendidikan sebagai upaya menanamkan budi pekerti yang merupakan perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan. Penjelasan dari kesimpulan itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pada pentingnya memberikan pendidikan yang membebaskan murid untuk mengembangkan potensi kodrat mereka. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan tetapi juga membantu murid menemukan dan mengoptimalkan kemampuan dan karakteristik mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini dilakukan melalui pengajaran yang memberikan kemerdekaan lahir dan batin, baik kepada murid, serta memperhatikan pentingnya bermain sebagai bagian dari pembelajaran. Selain itu, pendidikan juga harus berpihak pada anak dengan melibatkan peran aktif orang tua, menghindari pandangan bahwa anak adalah tabula rasa yang bisa diisi sesuai keinginan orang dewasa. Pendidikan juga harus diintegrasikan dengan kebudayaan sebagai upaya membangun peradaban bangsa, sementara budi pekerti menjadi fokus utama dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pemikiran KD mencerminkan pandangan bahwa pendidikan seharusnya lebih dari sekedar proses pembelajaran akademis, tetapi juga pembentukan karakter,
dan pemberian bekal bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berarti. 2. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas. Pada modul 1 telah memberikan saya wawasan baru tentang pendidikan, terutama melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyoroti pentingnya membebaskan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Saya merenungkan bagaimana sebagai seorang pendidik, saya dapat menjadi penuntun bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka secara utuh, baik secara lahir maupun batin. Saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang membebaskan, di mana setiap anak merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai sebagai individu. Saya juga menyadari betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak, bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak. Hal ini menginspirasi saya untuk berkolaborasi dengan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menghindari pandangan bahwa anak adalah tabula rasa yang bisa sesuai dengan keinginan orang dewasa. Setiap anak memiliki potensi dan karakteristik uniknya sendiri yang perlu diakui dan dihargai. Dari modul ini saya juga memperoleh pemahaman tentang keterkaitan antara pendidikan, kebudayaan dalam membangun peradaban bangsa. Saya berkomitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran di kelas saya. Pemikiran kali ini mengingatkan saya akan pentingnya menanamkan budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan dalam pendidikan anak. Saya berencana untuk lebih memperhatikan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pembelajaran di kelas saya. 3. Ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Di sekolah kami, proses pembelajaran menggambarkan nilai-nilai pemikiran KHD yang terwujud dalam suasana kelas yang hangat dan inklusif, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Nias. Setiap harinya, sebelum kegiatan belajar dimulai, kami membaca renungan harian bersama yang memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjalani hari dengan semangat. Ketika bertemu, kami menunjukkan sikap saling menghargai keunikan masing-masing dengan budaya saling sapa dan salam. Selama proses pembelajaran, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang menghargai setiap siswa dan memberikan perhatian yang personal. Aktivitas pembelajaran tidak hanya terbatas pada pembelajaran di dalam buku teks, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya Nias melalui berbagai kegiatan seperti menari maina, salah satu tarian Nias saat ada kegiatan di sekolah maupun di lingkungan. Melibatkan siswa dalam kegiatan gotong royong di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Semua ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan membentuk hubungan yang positif dalam komunitas sekolah. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.